Halo sahabat-sahabat dimanapun berada. Langsung aja sahabat-sahabat, pada video kali ini saya ingin membahas salah satu tanda atau ciri-ciri kadrun. Ya, kadrun itu kadal gurun. Sebenarnya kata kadrun atau kadal gurun itu pertama kali dicetuskan oleh sahabat saya. Namanya Pak Sukiman. Ya, itu sudah beberapa tahun yang lalu sebelum kemudian dipopulerkan oleh Denny Siregar. Ya. Pencetus kata kadrun itu adalah sahabat saya. Dulu aktif disampaikan oleh dia. Pertama kali di sosial media Facebook dia mengatakan kadrun. Kemudian orang bertanya, apa itu Pak Kadrun? Dia menjelaskan, kadal gurun. Nah, itu pertama kali dia yang menciptakan. Ini penampakan orangnya, Pak Sukiman. Oke sahabat-sahabat, kita akan lanjutkan ya. Jadi salah satu tanda ciri-ciri kadrun yang sangat mencolok biasanya adalah suka memfitnah dengan cara memelintir fakta. Sekali lagi ya. Jadi spirit yang dilakukan oleh kadrun atau kadal gurun ini adalah suka memfitnah orang dengan cara memelintir fakta. Baik kadrun-kadrun gereja maupun kadrun-kadrun yang ngaku-ngaku Islam tapi sebenarnya kadrun. Contoh nyata kadrun-kadrun gereja yang suka memfitnah dan memelintir fakta itu adalah anak buah dan juga bapak buahnya, ya, yaitu Bambang Nursena. Jadi anak buah atau cecunguk-cecunguknya Bambang Nursena dan juga Bambang Nursena sendiri itu sering sekali memfitnah saya dan teman-teman saya yang kami biasa disebut kaum unitarian ya. Unitarian artinya orang-orang yang percaya kepada satu God, uno God. Kalau trinitarian, tiga God ya. Nah, kami orang-orang unitarian sering dituduh dan difitnah oleh kelompoknya Bambang Nursena sebagai orang-orang yang berpikir bahwa ada suatu waktu Allah tidak punya firman. Atau dengan kata lain, menurut unitarian Allah itu pernah bisu. Begitu tuduhan dari kelompoknya Bambang Nursena ini. Sedangkan faktanya, saya dan teman-teman saya seperti Benny Irawan dan teman-teman unitarian lainnya, juga teman-teman Saksi Yehova, kemudian teman-teman kelompok unitarian, gereja-gereja unitarian lainnya ya. Tidak pernah kami berpikir bahwa ada suatu waktu Allah pernah bisu. Tidak pernah. Pikiran atau ide bahwa Allah pernah bisu itu adalah gagasan yang diciptakan oleh Bambang Nursena dan teman-temannya. Kemudian dipaksakan, dituduhkan kepada kami. Sekali lagi ya, konsep atau ide gagasan bahwa ada suatu waktu Allah pernah tidak punya firman atau Allah pernah bisu. Itu adalah konsep atau ide gagasan yang dihayalkan, dihalusinasikan, diciptakan oleh Bambang Nursena dan teman-temannya sendiri. Kemudian itu dituduhkan kepada saya dan teman-teman saya. Jadi dalam hal ini kadrun-kadrun seperti Nursena dan teman-temannya ini memelintir, kemudian memfitnah. Sedangkan yang sesungguhnya terjadi adalah saya dan teman-teman kami, kaum unitarian, percaya bahwa Yesus yang juga bergelar Sang Firman, yang dalam kitab Wahyu dikatakan namanya adalah Firman Allah. Nah, jadi Yesus yang bergelar atau diberi nama Firman Allah ini pernah tidak ada. Yesus itu yang ciptaan. Bisa dipahami ya. Jadi kalau dulu ada beberapa waktu yang lalu, setahunan yang lalu ada pendeta namanya Firman Legowo. Nah, Firman Legowo itu ciptaan. Demikian juga Yesus yang bergelar Sang Firman yang dalam kitab Wahyu dikatakan namanya adalah Firman Allah. Itu ciptaan. Tapi saya dan teman-teman saya tidak pernah berkata bahwa kata-katanya Allah adalah ciptaan Allah. Bukan. Firmannya Allah, the words of God, bukan ciptaan. Bisa dipahami ya sahabat-sahabatku. Jadi yang bukan ciptaan itu the words of God, kata-katanya Allah. Itu keluar dari Allah. Sedangkan Firman Legowo, Andi Firmansyah, Firman Lestari, Firman Baharudin, termasuk Yesus yang bergelar Sang Firman, itu ciptaan. Bisa dipahami ya?
Jadi ketika kami mengatakan bahwa Yesus yang bergelar Sang Firman adalah ciptaan, kami sama sekali tidak memaksudkan itu sebagai firman Allah atau dabar Yahweh dalam makna yang letterleks. Nah, tapi pemahaman kami ini dipelintir oleh Bambang Nursena dan anak buahnya dengan mengatakan, loh, menurut Unitarian, menurut Franz Donald dan kawan-kawannya, Allah pernah bisu. Itu namanya memelintir dan kemudian memfitnah. Nah, sahabat-sahabatku, jurus yang sama, karena ini spiritnya sama, cuman beda kasus saja, juga dilakukan oleh kadrun-kadrun yang ngaku-ngaku Islam. Contohnya, sahabat-sahabat masih ingat ketika kasusnya Pak Ahok dulu, Cahaya Basuki Purnama, difitnah sebagai menista agama Islam. Pada saat itu Pak Ahok dituduh mengatakan bahwa Al-Quran menipu. Al-Quran surat Al-Maidah 51 menipu. Padahal Pak Ahok tidak pernah berkata bahwa Al-Maidah 51 berbohong atau menipu. Tidak pernah. Tapi yang Pak Ahok katakan pada saat itu adalah, jangan mau dibohongi pakai Al-Maidah 51. Jadi Pak Ahok memberitahu orang banyak, jangan mau dibohongi pakai ayat-ayat Al-Quran. Salah satunya Al-Maidah 51. Kira-kira begitu. Tapi pernyataan Pak Ahok ini dipelintir ya, oleh penipu-penipu yang mengatasnamakan agama itu. Dengan dikatakan bahwa, weh, menurut Pak Ahok, Al-Quran menipu. Al-Maidah 51 berbohong. Lihat sahabat-sahabat. Bisa dipahami ya. Pak Ahok tidak pernah mengatakan Al-Maidah 51 berbohong. Tidak. Tapi Pak Ahok berkata, jangan mau dibohongi pakai Al-Maidah 51. Ayat Al-Quran itu memang bisa dipakai untuk nipu. Ayat Injil, ayat kitab suci apapun bisa dipakai nipu. Buktinya, dengan segala hormat saya harus menyebut contoh nama ya. Sekali lagi dengan segala hormat. Pak Yusuf Mansur ya. Pak Yusuf Mansur itu bisa ngibulin banyak orang, jutaan orang tertipu. Karena dia jualan ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran dipakai oleh Yusuf Mansur untuk berdakwah dengan tujuan menipu banyak orang. Akhirnya banyak orang yang tertipu kan. Yang diomongin adalah uang, duit, bahkan orang yang tidak percaya dia dibilang kafir. Ya, ini penipuan-penipuan seperti ini jelas-jelas penipuan yang mengatasnamakan agama atau memakai ayat-ayat agama untuk menipu. Jadi dalam hal ini Pak Ahok betul. Jangan mau dibohongi, dibodohi, ditipu pakai ayat-ayat kitab suci. Pak Ahok tidak pernah berkata ayat kitab suci berbohong atau menipu. Bukan. Tapi pernyataan Pak Ahok ini dipelintir oleh para musuh-musuhnya untuk membuat sebuah statement bahwa Pak Ahok menghina agama. Menuduh Pak Ahok menghina agama. Ya, dipelintir, statementnya Pak Ahok dipelintir. Dikatakan bahwa menurut Pak Ahok Al-Maidah 51 bohong. Akhirnya Pak Ahok diserang. Wah, berarti ini menghina Al-Quran. Padahal tidak seperti itu. Itu contoh yang kedua. Kemudian sahabat-sahabatku, contoh yang ketiga, kadrun juga ya. Kadal gurun ini ketika memfitnah orang dengan cara memelintir fakta. Contoh yang baru-baru saja yang masih hangat dibicarakan adalah ketika Jenderal Dudung atau Pak Dudung di dalam momen podcastnya dengan Deddy Corbuzier menceritakan bagaimana dia berdoa. Dia berkata bahwa saya kalau berdoa pakai bahasa Indonesia. Sebab Tuhan kan bukan orang Arab. Nah, begitu pernyataan Pak Dudung. Tapi pernyataan ini kemudian dipelintir oleh Profesor Egy Sujana, juga oleh Bahar bin Smith gitu, dan antek-anteknya. Dipelintir katanya, menurut Pak Dudung, Allah itu setara dengan manusia. Ya. Padahal Pak Dudung tidak pernah sama sekali mengatakan bahwa Allah atau Tuhan itu setara dengan manusia. Tidak pernah. Tapi pernyataan Pak Dudung yang mengatakan bahwa saya kalau berdoa pakai bahasa Indonesia, tidak pakai bahasa Arab, karena Tuhan bukan orang Arab.
Kata-kata itu dipelintir sedemikian rupa, membuat kesan kepada banyak umat mengatakan bahwa Pak Dudung sedang menyetarakan Allah dengan manusia. Bisa ditangkap ya sahabat-sahabatku ya. Jadi dari 3 contoh tadi, Bambang Nursena dan antek-anteknya, kemudian juga para musuh-musuhnya Pak Ahok dulu, kemudian di zaman baru-baru ini ada juga Pak Egy Sujana dan Bahar bin Smith ya. Ini spiritnya sama. Kasusnya beda-beda, tapi spirit kelakuannya sama. Ketika memfitnah orang dengan cara memelintir fakta, kemudian dituduhkan kepada orang yang difitnah. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Allah pernah bisu. Tapi kesimpulan itu, ya, statement bahwa menurut Unitarian Allah pernah bisu, ya, itu dipaksakan oleh Bambang Nursena dan teman-temannya, dituduhkan ke saya. Begitupun, Pak Ahok tidak pernah mengatakan bahwa Al-Maidah 51, A51 itu menipu, tidak pernah. Tapi dipelintir oleh banyak orang dengan mengatakan bahwa menurut Pak Ahok, Al-Quran menipu. Begitupun yang ketiga, Jenderal Dudung tidak pernah menyetarakan Tuhan atau Allah dengan manusia. Tetapi pernyataan Jenderal Dudung itu dipelintir dengan membuat fitnah supaya Jenderal Dudung dibenci banyak orang, supaya banyak orang lebih percaya kepada kelompoknya siapa namanya itu, Egy Sujana dan Bahar bin Smith. Maka dituduhlah tuduhan-tuduhan yang begitu jahat, mengatakan bahwa Jenderal Dudung menista agama karena menyetarakan Tuhan dengan manusia. Bisa dipahami ya sahabat-sahabat. Jadi polanya selalu begitu. Pola kadal gurun ini, kadrun ini selalu sama. Kasusnya bisa beda-beda, topiknya beda, tapi polanya selalu sama. Memelintir dan kemudian memfitnah. Itulah yang selalu dilakukan. Ya, demikianlah pembahasan kita tentang jurus yang sering dilakukan oleh kadrun-kadrun yang mengatasnamakan agama, baik agama Kristen maupun agama Islam. Ini banyak kadrunnya ya. Ingat, Islam yang sejati adalah maknanya dalam bahasa Arab. Islam itu kan maknanya dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia, berserah diri atau pasrah diri. Bahasa Inggrisnya surrender. Ya. Jadi Islam yang asli itu bukan agama atau merek agama, bukan. Ya. Islam yang asli adalah sikap hidup yang berserah diri, yang surrender to God, ya. Pasrah kepada God. Ya. Begitupun Kristen yang asli adalah orang-orang yang betul ikut Kristus, Yesus sebagai Kristus, bukan Yesus sebagai Allah yang Maha Kuasa. Ya. Tapi Kristen-Kristen palsu yang mengajarkan ajaran-ajaran Tritunggal ini sering memelintir fakta dan kemudian menuduhkan orang-orang yang tidak percaya Trinitas seperti saya dan teman-teman sebagai sesat lah, bidat lah. Kemudian seperti itu tadi, ya, dipelintir. Hal yang tidak pernah saya katakan dituduhkan kepada saya. Menurut Franz Donald dan teman-temannya, Allah pernah tidak punya firman. Padahal saya tidak pernah berkata begitu. Kadrun-kadrun yang menuduh Pak Ahok menista agama juga. Menurut Basuki Purnama, menurut Ahok, Al-Quran menipu. Padahal Pak Ahok tidak pernah berkata begitu. Begitupun Jenderal Dudung. Dituduh oleh Bahar Smith dan antek-anteknya. Menurut si Dudung, Tuhan itu setara dengan manusia. Padahal Pak Dudung, Jenderal Dudung tidak pernah berkata begitu. Oke sahabat-sahabat, sekian video kali ini ya. Bisa dipahami, teman-teman harus cerdas, harus smart. Ingat, hati-hati dengan spirit kadal gurun di agama apapun. Spiritnya selalu, salah satunya selalu sama. Yaitu suka memelintir fakta, kemudian memfitnah orang. Demikian pekabaran dari saya pada kesempatan ini. Salam Nusantara Jaya.